Warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, marilah kita awali pertemuan kali ini dengan bersama-sama berdoa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi sholli sadri wa yassirli amli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pada pertemuan hari ini yang keempat, saudara-saudara, kita akan berbicara tentang akidah. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa sedikitnya ada 4 prinsip yang harus saudara-saudara pahami dalam beragama Islam ini. Yang pertama adalah tentang akidah, kemudian yang kedua ibadah, ketiga akhlak, dan yang keempat adalah muamalah duniawiyah. Khusus untuk pertemuan kali ini kita insya Allah akan berbicara tentang akidah. Kenapa begitu pentingnya kita harus berbicara akidah? Allah sendiri sudah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Selamanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu tidak akan pernah ridho kepada kita semua hatta tattabi'a millatahum, sampai kita semua itu mengikuti ajaran mereka. Itu adalah warning dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kenyataannya memang saudara-saudara kita ketahui bertubi-tubi, bahkan bukan bertubi-tubi lagi, tetapi setiap saat, setiap waktu, dimanapun itu akan selalu ada upaya-upaya gangguan-gangguan, demikian juga rongrongan-rongrongan yang berupaya untuk melemahkan keimanan dan akidah kita semua. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar bagaimana di Indonesia dikejutkan dengan adanya gerakan Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Kemudian gerakan ini dilarang oleh pemerintah, tetapi muncul dengan wajah yang baru, yaitu gerakan Fajar Nusantara atau biasa disebut dengan Gavatar. Demikian juga dengan gerakan Salamullah yang dipimpin oleh Lia Eden, Millah Ibrahim di Cirebon. Di sisi yang lain ada juga yang menunjukkan radikalisme di kalangan kita umat Islam, yaitu dengan meletusnya berbagai bom, baik itu di bom Bali yang kita kenal, kemudian bom JW Marriott, bom di Kedubes Australia. Sudah barang tentu kalau soal Ahmadiyah, demikian juga Syiah dan lain-lain. Termasuk adalah ateisme, sekularisme, dan tentu upaya-upaya pemurtadan yang lainnya. Nah, saudara-saudara, sekali lagi ini berlangsung dari waktu ke waktu terus, tidak pernah berhenti. Hatta sekalipun di zaman kolonial, kita tahu di zaman kolonial itu bahwa ternyata mereka juga berupaya untuk merongrong ya akidah umat Islam. Sebagai contoh adalah bagaimana orang-orang kolonial itu mendengar pesan daripada Snoeck-Oorgrogne. Ya, ini Snoeck-Oorgrogne untuk melanggengkan, untuk melestarikan, mempertahankan kekuasaannya di tanah Hindia Belanda atau tanah Indonesia Nusantara ini. Beliau menyatakan kalau untuk dalam bidang ibadah, pemerintah hendaknya memberikan kebebasan. Artinya pemerintah di sini adalah pemerintah Belanda. Memberikan kebebasan sepanjang tidak mengganggu kekuasaan pemerintah Belanda. Kemudian yang kedua, dalam bidang kemasyarakatan, pemerintah hendaknya memanfaatkan adat kebiasaan masyarakat agar rakyat mendekati Belanda. Tetapi di poin yang ketiga,
Dalam bidang politik atau kenegaraan, pemerintah harus mencegah setiap upaya yang akan membawa rakyat pada fanatisme dan ide fan Islam. Makanya dulu ibadah haji itu cukup bukan cukup lagi, bahkan mungkin diminimalisir gitu ya. Kenapa? Karena sangat mungkin orang yang beribadah haji itu berhubungan dengan orang luar. Nah, sehingga masuklah pemikiran-pemikiran untuk melepaskan dari kungkungan jenazah. Inilah salah satu apa yang dikemukakan atau rekomendasi yang disampaikan oleh Snokhrogronje kepada pemerintah Hindia Belanda pada saat itu untuk mempertahankan kekuasaannya di bumi Nusantara ini. Belum lagi tentu saja pemikiran-pemikiran ke modern gitu ya, yang sebenarnya pemikiran-pemikiran itu sudah berlangsung cukup lama. Contohnya adalah ateisme. Ateisme itu adalah pemikiran yang menyatakan bahwa sesungguhnya hidup ini tidak memerlukan Tuhan, bahkan mereka menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada, gitu ya. Sehingga karenanya untuk ukuran empirik ateisme terhadap sains misalkan adalah sepanjang dapat diuji, kemudian terbuka untuk dikritik dan dapat disempurnakan. Jika ingin menjadi saintis, kata orang-orang ateis, maka jangan bawa-bawa Tuhan, ya, jangan bawa-bawa Tuhan, khususnya dalam ilmu sains dan umumnya dalam kehidupan yang lebih luas. Nah, saudara-saudara, upaya pemurtadan juga terus berlangsung, gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan murtad dan pemurtadan? Sikap seorang muslim meninggalkan agama Islam baik dengan perkataan maupun perbuatan itu disebut dengan riddah atau irtidad, dan orangnya disebut dengan murtad, gitu ya. Jadi sikapnya itu disebut dengan riddah atau irtidad dan orangnya disebut dengan murtad. Seseorang dikatakan murtad belum tentu pindah atau konversi ke agama baru. Bisa saja memilih tidak beragama. Artinya seorang muslim gitu ya, kemudian dia menyatakan diri keluar dari agama Islam dan tidak memeluk agama lain gitu ya, baik itu Kristen, Buddha, Hindu dan lain-lain. Pokoknya dia tidak beragama dari Islam, kemudian keluar dari agama Islam itu, gitu, dikatakan murtad. Ya tentu saja kalau orang yang berpindah agama juga disebut dengan murtad. Artinya saya katakan begini, baik orang yang pindah agama maupun orang yang tidak pindah agama, tetapi dia keluar dari Islam, maka disebut dengan seorang yang murtad. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga terjadi di agama-agama lain. Artinya, mungkin istilahnya itu milik umat Islam, tetapi bahwa kejadiannya, fenomenanya itu berlaku tentu saja pada agama-agama yang lain, pada seluruh agama maksud saya. Sekularisme adalah ideologi atau kepercayaan yang berpendirian bahwa agama tidak boleh dimasukkan ke dalam urusan politik, negara atau institusi publik lainnya. Jadi ya ketika dia beragama gitu ya. Ketika dia sholat, ketika dia puasa, dia adalah seorang yang beragama. Tapi kalau sudah di luar aktivitas ritual keagamaannya, maka jangan bawa-bawa agama lagi. Itu adalah pemikiran atau ideologi
sekularisme. Nilai-nilai keagamaan harus terpisah dari kehidupan dunia dan seluruh aspeknya. Kegiatan yang sifatnya politis bebas dari pengaruh agama. Ini ya. Bentuknya bisa saja ketidakpedulian terhadap urusan agama. Biasanya mereka berlindung di balik jargon hak asasi manusia, gitu ya. Sebagai contoh adalah anak muda Indonesia yang trendy dengan gaya hidup kebarat-baratan, jauh dari nilai-nilai sosial budaya yang telah berlaku sebelumnya. Berpakaian seenaknya, gitu kan, bertingkah laku seenaknya dan lain-lain, gitu ya. Nah, itu adalah juga bisa saja dipengaruhi oleh ideologi atau pemikiran atau kepercayaan sekularisme. Islam tidak dapat menerima sekularisme tentu saja, gitu ya. Kenapa? Karena Islam itu menghendaki kehidupan kita itu udkhulu fi silmi kafah. Seluruh aspek kehidupan yang kita lalui itu harus mengikuti pesan-pesan nilai-nilai moral dari ajaran Islam itu. Itu yang dikehendaki oleh agama Islam tentu saja. Nah, saudara-saudara, untuk begitu pentingnya penanaman akidah, penguatan akidah, sampai kemudian maka MUI itu mengeluarkan kriteria tentang aliran sesat, gitu ya, dalam pandangan mereka. Ini adalah hasil dari Rakernas MUI tahun 2007. Itu karena saking banyaknya berbagai aliran, berbagai gerakan yang ingin mematahkan, ingin merongrong, ingin merusak, ingin melemahkan akidah, khususnya akidah Islam, gitu ya. Maka MUI kemudian mengeluarkan kriteria aliran sesat ini supaya menjadi pedoman ketika ada ajakan, ketika ada ajaran di tengah-tengah masyarakat, maka diharapkan bahwa umat Islam itu sudah bisa mendeteksi bahwa ini adalah aliran sesat, begitu. Ada 10 kriteria seseorang atau sebuah gerakan itu bisa disebut sebagai aliran sesat. Yang pertama, mengingkari salah satu rukun iman. Ya, seperti kita ketahui, rukun iman itu ada 6. Nah, kalau ada misalkan salah satunya diingkari, maka itu sudah dapat dikatakan sebagai aliran sesat. Yang kedua, meyakini akidah tidak sesuai Quran dan Sunnah. Nah, ya mungkin ada tambahan gitu ya, ada pengurangan. Nah, itu juga sama, adalah termasuk aliran sesat. Katakanlah misalkan ada yang berpendapat bahwa kiblat itu harus ke arah timur, gitu ya. Yang biasanya maksud saya kiblat kan sudah ditetapkan bahwa kiblat umat Islam itu adalah Masjidil Haram, gitu ya. Nah, ini kemudian dipalingkan misalkan ke Eropa, misal, atau mungkin ke Amerika dan lain-lain. Nah, itu adalah penyimpangan, gitu ya. Yang ketiga, meyakini turun wahyu setelah Al-Quran. Jadi ya mungkin dibalik kalau menyebut wahyu mungkin agak ketinggian begitu ya. Tapi mereka kadang-kadang menyebutnya saya dapat ilham. Kemudian ilham itu dipaksakan untuk diajarkan kepada kita, gitu ya. Itu juga termasuk kepada aliran sesat. Yang keempat, mengingkari otentisitas dan kebenaran Al-Quran, gitu ya. Karena mungkin terlalu liar, gitu ya, terlalu bebas berpikir sehingga ada keraguan terhadap isi Al-Quran, gitu ya. Kemudian yang kelima, melakukan penafsiran Quran tanpa kaidah tafsir. Memang Al-Quran itu, saudara-saudara, ada yang dijelaskan secara terperinci terhadap sesuatu,
seperti misalkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang waris itu sangat rinci sekali sampai detail sekali begitu. Tetapi ketika berbicara tentang sholat, Allah Subhanahu wa taala tidak detail di dalam Al-Qur'an itu begitu ya. Maka ini perlu ada penafsiran. Nah, kalau seseorang menafsirkan Al-Qur'an seenaknya tanpa mengikuti kaidah, tentu saja ini juga adalah ciri daripada kriteria aliran sesat itu. Yang keenam, mengingkari hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Nah, dulu ada yang disebut dengan aliran ingkarus sunnah. Ingkarus sunnah itu artinya mengingkari terhadap sunnah, terhadap ajaran Rasulullah SAW atau tuntunan atau contoh Rasulullah SAW. Karena menurut mereka cukup dengan Al-Quran saja pedoman hidup itu, begitu kan? Tidak perlu lagi ada penafsiran-penafsiran lain, termasuk hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh, menghina, melecehkan, merendahkan para nabi atau para rasul, gitu ya. Ya dengan berbagai alasan lah begitu ya, karena ketidaksenangan dan lain-lain. Ketika ada penyudutan, ketika ada penghinaan, ketika ada pelecehan, maka tentu saja ajaran itu bisa dikatakan sebagai ajaran yang sesat. Yang kedelapan, mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir, gitu kan. Nah, jadi mengakui ada Nabi dan Rasul setelah Rasulullah itu juga adalah merupakan kriteria aliran sesat. Yang kesembilan, mengubah, menambah, dan mengurangi pokok-pokok ibadah yang ditetapkan syariah seperti sholat 5 waktu, haji tidak ke Baitullah, gitu kan. Misalkan sholat itu cukup dengan 3 waktu saja, gitu kan, tidak usah 5 waktu. Atau katakanlah yang namanya haji itu tidak harus ke Mekah, bikin saja sekarang Ka'bahnya di Ciwidey, gitu kan, di Soreang. Nah, sehingga orang Indonesia atau orang Jawa Barat khususnya tidak harus ke Mekah, hajinya cukup ke Ciwidey dan ke Soreang saja, begitu. Nah, kemudian yang ke-10 adalah mengkafirkan sesama muslim di luar jamaah atau kelompoknya, atau yang kita kenal istilahnya dengan takfiri. Ya, jadi karena berbeda pendapat, kemudian dia gampang untuk mengkafirkan. Nah, sehingga seperti yang sudah saya sampaikan, belajar Islam itu sekali lagi jangan eksklusif, jangan tertutup, harus terbuka, gitu ya. Sehingga tidak akan muncul tadi sikap takfiri itu, saling mengkafirkan kepada orang lain. Ini 4 pokok ajaran Islam yang harus saudara-saudara pahami: akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Nah, sekali lagi sekarang kita akan fokus berbicara tentang akidah. Apa yang disebut dengan akidah, saudara-saudara? Akidah ini secara bahasa itu adalah berarti bukhul atau ikatan, gitu ya. Atau bisa juga berarti mahkota. Sehingga akidah ini dalam konteks bahasa bisa diartikan sesuatu yang terikat, terbuhul, gitu ya, dalam hati dan kemudian harus dihormati layaknya sebuah mahkota. Secara terminologi, akidah itu adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan fitrah, ya, kemudian akal dan wahyu. Jadi ukurannya fitrah, akal, dan wahyu. Tidak hanya akal saja, gitu kan. Harus juga berdasarkan wahyu, gitu kan. Nah, seperti tadi, kalau hanya mendasarkan kepada akal saja, gitu kan tidak masuk akal. Untuk apa sih sebenarnya yang namanya ibadah haji itu kok harus mengelilingi Ka'bah, gitu kan? Kenapa harus mencium Hajar Aswad dan lain-lain? Nah, itu kalau diukur dengan akal saja tidak akan bisa diterima.
Nah, kebenaran yang sudah tertanam itu dipatrikan di dalam hati, diyakini kesahihannya, dan ditolak kebenaran selainnya. Inilah yang disebut dengan akidah. Gitu ya. Sumbernya tentu saja Al-Quran dan Sunnah, kemudian sendi-sendinya, karena kita tahu rukun iman itu ada 6, maka tidak akan keluar dari yang 6 ini. Dari yang 6 inilah kemudian muncul ruang lingkup pembahasan akidah yang dapat kita kategorikan ada 4 ruang lingkup. Yang pertama adalah urusan atau persoalan ilahiyah. Artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita pernah mendengar bahwa Allah itu mukim, berdiam diri di arasy, begitu ya. Tetapi kita tidak bisa mendeskripsikan bagaimana berdiam dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus tidak bisa mendeskripsikan tentang arasy itu, begitu ya. Nah, ini adalah pembahasannya di akidah. Kemudian juga tentang nubuat. Nubuat artinya adalah tentang kenabian. Tetapi tidak hanya sekedar mengetahui dan meyakini tentang keberadaan nabinya, tetapi juga terkait dengan kitab-kitabnya, ajarannya, syariatnya, mukjizatnya, begitu kan, kelebihan-kelebihannya dan lain-lain. Kemudian persoalan ruhaniyat artinya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan metafisik, sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh empirik, gitu ya. Kita harus percaya dan yakin bahwa selain kehidupan kita itu juga ada yang disebut dengan malaikat, jin, kemudian ada juga kehidupan ruh dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah persoalan-persoalan sam'iyat. Sam'iyat itu artinya persoalan-persoalan sam'i. Sam'i itu samawat, langit, gitu ya. Sesuatu yang hanya diketahui dari berdasarkan dalil, alasan wahyu, gitu kan, nakli, bukan akal ya, tapi didasarkan kepada sumbernya dari wahyu. Seperti apa? Seperti kehidupan di alam barzakh, gitu kan, kehidupan di alam akhirat nanti, kehidupan, kemudian adanya azab kubur, adanya takdir yang mungkin tidak bisa dirasionalisasikan oleh kita, gitu kan. Itu adalah persoalan-persoalan sam'iyah. Inilah ruang lingkup daripada akidah Islam. Nah, saudara-saudara, kemudian bagaimana karakteristik akidah Muhammadiyah itu sendiri? Yang utama tentu saja adalah bahwa sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah, gitu ya. Ini adalah yang utama dan yang pertama tentu saja. Jadi sekali lagi, Muhammadiyah itu adalah sumber gerakannya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kemudian yang kedua, kita diberikan potensi kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya, yaitu berupa akal, tetapi juga sangat terbatas, nisbi, terutama dalam masalah akidah. Bahkan lebih utama lagi dalam persoalan-persoalan tadi, gitu kan, ilahiyah, kemudian metafisik, gitu kan, sam'iyat, gitu ya. Itu adalah sangat terbatas sekali. Akal sebenarnya hanya berfungsi untuk memahami kedua sumber tersebut, gitu. Jadi
Memang untuk mengetahui petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasul itu harus menggunakan akal. Tetapi sekali lagi kita yakini bahwa ada persoalan-persoalan yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Harus diakui oleh kita semua itu. Nah, yang keempat, percaya kepada qada dan qadar, bahwa segala ketentuan atau takdir itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada kewajiban bagi manusia itu untuk berikhtiar, gitu ya. Muhammadiyah tidak dapat menjelaskan secara detail sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena memang kan ada perintahnya, tafakkaru fi khalqillah. Pikirkanlah oleh kamu sekalian terkait dengan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tafakkaru fi zatillah. Tetapi jangan pernah sekalipun untuk berpikir tentang memikirkan tentang zat Allah. Mukmin harus bertauhid yang benar, ikhlas dan penuh ketundukan sampai memancar sebagai mukmin, muslim, muttaqin dan muhsin yang paripurna. Menjauhi serta menolak syirik, takhayul, bid'ah dan khurafat yang kesemua itu akan menodai iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammadiyah dari segi akidahnya adalah akidah salafiyah. Artinya mengikuti ulama-ulama terdahulu gitu ya, yang di awal gitu ya. Jadi di ulama-ulama yang yang paling dekat dengan kehidupan di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lah begitu ya. Dan tidak berafiliasi, tidak bergantung, tidak terikat dengan aliran apapun, dengan aliran manapun. Demikian juga dari segi fikihnya, Muhammadiyah bukan organisasi yang berorientasi kepada fikih mazhabi, tetapi fikih manhaji. Jadi Muhammadiyah itu mengakui begitu ya, adanya mazhab. Ada mazhab Maliki, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Hambali, ada mazhab Syafi'i gitu ya. Tetapi Muhammadiyah tidak bergantung kepada salah satunya. Apalagi artinya eksklusif, hanya berpegang kepada salah satu madhab, tidak gitu ya. Sekali lagi, jadi seperti tadi dalam persoalan akidah, kita tidak bermazhab, kita juga tidak beraliran begitu ya, memegang satu aliran, tetapi semua pendapat itu, semua pendapat para mazhab itu, semua pendapat para aliran tadi itu menjadi bahan pemikiran gitu ya, dalam menjadi dasar dalam mengeluarkan hukum itu ya, berijtihad, artinya menyampaikan pendapat dan kemudian dijadikan dasar amalnya gitu ya. Jadi amalnya orang-orang Muhammadiyah itu tidak fokus kepada satu mazhab, demikian juga kepada aliran tertentu, tetapi semua itu juga dijadikan pertimbangan. Nah, lembaga yang ditugasi oleh Muhammadiyah untuk memproduk fatwa atau mengeluarkan hukum itu disebut dengan majelis tarjih ya. Tarjih bukan sebuah mazhab, namun manhaj, artinya metode atau cara mengeluarkan hukum itu gitu ya. Tarjih itu berorientasi pada dalil dan istidlal, bukan qaul minal aqwal. Artinya sepanjang dalilnya kuat, sepanjang metode yang digunakannya sahih, benar, siapapun yang bicaranya itu akan dijadikan pertimbangan.
bukan qaul minal aqwal gitu ya, tidak eksklusif tadi gitu kan. Kalau sudah memegang Imam Syafi'i, apa saja yang dikatakan oleh Imam Syafi'i diterima. Di dalam Muhammadiyah tidak seperti itu gitu kan. Bisa saja dalam hal ini kita mendengar mempertimbangkan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, tapi dalam hal lain mungkin saja kita berpedoman mengikuti apa yang disampaikan oleh Imam Maliki. Nah, terakhir, saudara-saudara, karena begitu kuatnya, begitu besarnya rongrongan upaya-upaya pemurtadan, upaya-upaya melemahkan akidah, maka saya menyampaikan paling tidak ada lima pesan lah begitu di akhir kuliah ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara agar saudara-saudara tetap terjaga kekuatan akidahnya. Yang pertama, ikhlas beramal, gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan, tetap serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan niatkan untuk ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin lahuddin hunafa. Salat Anda, puasa Anda, infak sedekah Anda, demikian juga kuliah Anda, menuntut ilmu Anda di Universitas Muhammadiyah Bandung ini harus diorientasikan sebagai bagian daripada ibadah. Yang kedua, pelajari tauhid yang murni dan benar, gitu kan? Sebab tauhid ini adalah yang menentukan arah hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat, gitu kan? Makanya orang yang sedang menghadapi maut itu diperintah, dianjurkan untuk ditalkini, gitu ya. Artinya apalagi orang yang masih hidup, begitu ya. Orang yang mau mati saja harus diingatkan, apalagi yang masih hidup. Mayuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya, barang siapa yang menginginkan kebaikan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, yufaqihu fiddin, maka ada kewajiban kepada kita untuk mempelajari dan menegakkan menegakkan tauhid yang murni dan benar. Yang ketiga, tentu saja mengetahui lawan daripada tauhid itu. Cukup tahu, cukup mengetahui, cukup memahami, tidak harus terlibat di dalamnya, gitu ya. Yaitu syirik, ya, baik itu pengertian, jenis maupun contohnya. Jadi jangan hanya sekedar tahu namanya syirik, tapi tidak tahu bentuknya, tidak tahu bagaimana wajahnya dan lain-lain, begitu ya. Tanyakan kepada para ustadz, kepada guru saudara-saudara, kalau memang ragu gitu ya, apakah ini termasuk syirik atau bukan dan lain-lain. Kenapa? Karena yang namanya syirik itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya, saudara-saudara perbanyak doa agar diberikan keistiqomahan. Di antara doanya adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladzunka rahmah innaka antal wahhab. Itu adalah doa minta istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bergaul dengan orang-orang yang lurus dan teguh agamanya. Ya, jadi saudara-saudara, Rasulullah SAW pernah menggambarkan kalau saudara-saudara bergaul dengan tukang pandai besi, gitu ya, maka bukan minimal lagi mungkin ya, paling tidak saudara-saudara nanti akan terkena baunya, gitu ya. Lebih jauhnya pakaian saudara-saudara akan banyak yang kena percikan api, sehingga karenanya baju saudara-saudara, pakaian saudara-saudara akan rusak. Sebaliknya, kalau saudara-saudara banyak bergaul dengan
tukang parfum, maka mungkin insya Allah sedikitnya begitu ya, kita akan mendapatkan wanginya dari efek dari bergaul dengan orang tukang parfum itu. Jadi pilih-pilih juga dalam bergaul sehingga saudara-saudara bisa menjaga akidah yang memang menjadi kewajiban kita untuk dipertahankan. Saya kira itu saudara-saudara kuliah kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.